Foodpreneur, ketemu lagi dengan saya Stefani Kurniadi. Hari ini kita akan bahas tentang berbagai Q&A yang menarik banget nih. Kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana sih caranya agar pelanggan memiliki persepsi yang baik atas bisnis kuliner saya? Nah, pertanyaannya menarik banget nih. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu yuk yang namanya persepsi. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan persepsi? Jadi persepsi itu adalah satu pendapat atau pemikiran yang terbentuk di benak seseorang, atau dalam hal ini di benak konsumen kita. Nah, pertanyaannya, kenapa sih persepsi itu bisa terbentuk, bisa terbangun di benak seseorang atau konsumen kita? Jadi persepsi itu bisa terjadi karena adanya sekumpulan informasi. Jadi kita bisa reflect ke diri kita sendiri deh. Misalnya nih, kita punya persepsi terhadap satu brand sampo, misalnya sampo A gitu ya. Kenapa sih kita bisa punya persepsi tertentu gitu sama brand sampo A? Pastinya itu karena sebelumnya kita pernah mendapatkan informasi-informasi tentang brand tersebut. Kita lihat iklannya, kemudian kita dengar orang-orang ngomongin tentang brand itu, atau bahkan kita pernah pakai dan timbul satu kesan atau persepsi yang terbangun akhirnya di benak kita. Jadi sama juga dengan konsumen-konsumen kita. Gimana caranya supaya mereka memiliki persepsi yang baik ataupun persepsi yang kita inginkan? Itu kuncinya adalah di informasi-informasi yang mereka terima. Jadi di sini bisa kita highlight nih. Jadi sebetulnya tidak hanya kita berfokus pada persepsi yang terbangun, tapi justru kita harus berfokus pada informasi apa aja sih yang sebetulnya sudah kita sampaikan ke konsumen atau tersebar sebetulnya di mulut ke mulut di antara konsumen-konsumen kita. Nah, sekumpulan informasi ini sebetulnya harus dirancang. Jadi kalau misalnya banyak brand-brand yang terbangun, bisnis kuliner yang brandnya terbangun secara tradisional atau tanpa rancangan, itu banyak. Kalau misalnya kita lihat ada satu tempat makan warung atau kantin favorit kita dari 15 tahun yang lalu misalnya, biasanya brand-brand konvensional ini persepsinya terbangun tanpa rancangan atau terbangun begitu saja. Biasanya dari word of mouth, dari mulut ke mulut, orang ngomongin segala macam, akhirnya terbentuk persepsi. Tapi karena sekarang eranya era digital, kemudian era kompetisi juga udah sangat tinggi sekali, jadi yang namanya informasi-informasi itu sebetulnya sangat baik apabila kita rancang. Jadi pernah dengar tentunya teman-teman apa yang disebut dengan promotion plan. Jadi promotion plan ini adalah sebuah rencana yang kita buat. Misalnya kita buat promotion plan selama 3 bulan nih, atau enggak 1 tahun. Jadi itu adalah kita merancang informasi-informasi apa saja sih yang pengen kita sampaikan ke konsumen kita, ke masyarakat, agar pada akhirnya terbangun si persepsi itu di benak konsumen kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, gimana nih caranya supaya kita memiliki persepsi yang baik? Jadi kita nomor 1 harus memiliki yang namanya promotion plan tadi. Jadi kita susun promotion plan apa aja sih yang mau kita sampaikan nih informasinya ke benak konsumen kita dalam waktu 3 bulan. Kemudian media apa saja yang mau kita gunakan? Misalnya kita mau pakai social medianya apa aja? Misalnya kita pengen pakai Instagram sama Facebook. Nah, pesan-pesan apa sih yang ingin kita sampaikan di Instagram dan Facebook? Itulah yang harus kita rancang supaya persepsi yang terbangun di benak konsumen sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sekarang kita bahas ya 4 elemen yang mempengaruhi persepsi konsumen kita. Yang pertama itu adalah media. Kenapa saya sebut ini di poin yang pertama? Karena media ini sangat penting sekali. Kalau misalnya kita memilih media yang salah untuk membangun persepsi ke konsumen kita, tentu hasil dari persepsi yang kita inginkan ini tidak akan terbangun. Karena media yang tepat akan menjamin bahwa informasi yang ingin kita sampaikan itu betul-betul sampai ke konsumen. Saya ambil contoh salah satu brand yang saya dan tim saya bangun dari awal, yaitu Fishwoo Cheese. Fishwoo Cheese ini persepsi yang ingin kita bangun adalah sebuah restoran fast food dengan kesenangan atau yang sangat cocok sekali untuk keluarga muda. Jadi mereka yang punya anak-anak kecil, kemudian mereka juga selain datang sama anak-anak mereka bisa bawa orang tua mereka juga. Jadi cucu, kakek, nenek semua bisa kumpul di satu tempat yang menyenangkan. Mereka bisa dapat makanan yang enak, kemudian mereka juga dapat layanan yang cepat, dan anak-anak mereka pun senang pada saat mereka datang ke sana. Mereka bisa makan makanan yang bergizi dan juga mereka bisa main karena di sana juga kita menyediakan playground. Jadi seperti apa sih rancangan promotion plan yang waktu itu kita rencanakan untuk membangun persepsi si Fishwoo Cheese ini?
Di poin pertama media, karena kita tahu bahwa decision maker dari keluarga muda ini adalah siapa saja, dan pada saat kita riset hasilnya itu adalah ibu, karena ibu ini atau wanita dalam satu keluarga itu influencingnya sangat tinggi sekali. Sehingga pada tahap berikutnya kita akan mencari tahu si ibu-ibu muda ini sebetulnya menggunakan atau mengkonsumsi media apa aja sih. Setelah kita riset, ibu-ibu ataupun wanita yang berusia di sekitar 23 tahun sampai 35 tahun atau sampai 38 tahun, yang paling tinggi di Indonesia itu mengkonsumsi media adalah Instagram dan Facebook. Jadi media yang kita pilih untuk membangun persepsi si visual cheese ini adalah media yang memang dikonsumsi oleh target-target kita atau decision makernya, yaitu wanita yang sudah memiliki anak atau usianya anak-anaknya masih kecil, yaitu Instagram dan Facebook. Jadi kita fokus untuk menggunakan Instagram dan Facebook itu sebagai media utama untuk membangun persepsi. Nah, elemen yang kedua yang sangat penting untuk membangun persepsi brand kita itu adalah visual. Karena visual ini berperan di dua tahap. Pertama, visual ini sangat-sangat berperan di tahap pertama dalam membangun asumsi. Jadi konsumen ini kadang-kadang kan belum pernah nih datang ke tempat kita, tapi dia udah bisa memiliki persepsi pertama atau yang bisa kita sebut dengan asumsi ya, karena mereka kan belum pernah datang. Jadi mereka lihat dulu di Instagram kita, kemudian dia lihat dari mungkin iklan di YouTube atau enggak iklan di Facebook, atau mereka lihat foto teman-temannya yang udah datang, dan semua ini berhubungan dengan yang namanya visual. Visual ini kalau misalnya kita mau breakdown banyak banget ya, dari mulai logo, kemudian dari mulai warna, kemudian dari mulai gambar-gambar yang kita buat, macam-macam banget. Apapun yang bisa konsumen lihat dari mata mereka, itu semuanya adalah breakdown dari visual itu sendiri. Eksterior bangunan atau enggak interior bangunan yang kelihatan dari jalan itu pun termasuk, karena mungkin konsumen kita baru ngelewatin aja, mereka belum pernah mampir, tapi dengan mereka ngelewatin aja dan mereka lihat bangunan kita, itu persepsi ataupun asumsi pertama itu muncul. Baru pada saat mereka memutuskan untuk datang nih, kemudian mereka datang ke tempat kita, kemudian mereka ngerasain dan segala macam, visual itu masih sangat berfungsi sekali, karena pada akhirnya asumsi yang awalnya mereka ciptakan nih di kepala mereka dengan lihat logo kita, dengan lihat Instagram kita segala macam, akan lebih diperkuat lagi dari visual-visual yang mereka lihat pada saat mereka datang. Mereka lihat seragam waiter-waiter kita seperti apa, kemudian piring yang akan mereka pakai pada saat makan seperti apa, kemudian pada saat mereka datang ke toilet seperti apa sih koridornya, kemudian seperti apa desain toiletnya. Itu adalah visual-visual yang mempengaruhi persepsi yang muncul di benak mereka. Dan seperti yang tadi saya bilang, visual ini sangat continuous sekali, tidak hanya di awal, tidak hanya pada saat mereka mengkonsumsi produk kita, tapi bahkan sampai mereka setelah selesai pun, dan saat brand terus melakukan brand recall, fungsi visual ini sangat besar dan mempengaruhi 360 degree-nya persepsi si konsumen. Jadi yang namanya visual ini sangat penting sekali dalam membentuk persepsi. Nanti kita akan bahas di Q&A lainnya tentang yang namanya brand guidelines. Jadi teman-teman Fruit Planner jangan sampai kelewatan untuk dengerin juga pertanyaan tentang brand guidelines, karena itu akan lebih membahas detail tentang yang poin kedua ini yang adalah visual. Nah, poin ketiga yang merupakan poin yang juga membentuk persepsi konsumen adalah experience. Experience ini adalah kuncinya. Kenapa? Karena kalau misalnya orang lihat dari media, kemudian orang lihat visual kita, itu terbentuk satu persepsi. Tapi faktor yang akan membuat si konsumen ini pada akhirnya balik lagi dan pada akhirnya mereka mau merekomendasikan ke kenalan-kenalan mereka adalah poin ketiga ini, yaitu adalah experience. Experience ini breakdownnya juga banyak, tapi saya akan highlight 3 hal yang sangat penting dalam experience, terutama di bisnis kuliner. Yang pertama itu adalah layanan, yang kedua itu adalah suasana, dan yang ketiga adalah kecepatan. 3 hal ini dari pengalaman saya merupakan kunci dari experience yang sangat-sangat penting untuk kita deliver ke konsumen, khususnya di bisnis kuliner. Kenapa? Karena 3 hal ini juga berhubungan dengan psikologi konsumen Indonesia.
konsumen-konsumen Indonesia walaupun mereka udah di usia milenial, tapi tentunya akan berbeda ya dengan karakter dari konsumen dari negeri barat misalnya. Tetap yang penting untuk mereka itu adalah pengalaman yang mereka bawa setelah mereka selesai datang ke tempat kita. Apakah mereka happy, apakah mereka disapa dengan ramah, apakah mereka mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dengan keluarga-keluarga mereka, apakah anak mereka senang pada saat ada di tempat kita. Itu adalah experience yang pada akhirnya menentukan si konsumen kita ini akan balik lagi atau enggak. Bahkan ini jauh lebih dalam dari yang hanya sekedar persepsi saja. Karena pada akhirnya kalau experience baik nih yang mereka rasakan sampai mereka tidur, kemudian mereka bangun lagi, dalam alam bawah sadar mereka itu yang tercipta adalah persepsi positif. Ini ada korelasinya dengan tahapan brand equity ya, dari mulai hanya sekedar brand awareness, kemudian association, tapi kita bisa masuk sampai perceived quality, di mana kualitas dan persepsi yang tercipta di benak konsumen itu adalah positif. Kadang-kadang konsumen nggak bisa jelasin positifnya itu kenapa ya, tapi di alam bawah sadar mereka bahwa mereka memang pernah memiliki experience yang baik dan yang bagus dan yang menyenangkan di tempat kita. Jadi hal itulah yang pada akhirnya membentuk persepsi positif di benak konsumen kita. Nah, yang keempat yang juga menurut saya sangat penting karena kita ada di bisnis kuliner, faktor yang keempat untuk membentuk persepsi konsumen dan memastikan bahwa konsumen kita akan balik lagi itu adalah rasa. Kenapa? Karena kita berbisnis makanan. Jadi yang namanya rasa dari sisi kualitas, kemudian dari sisi ingredient yang ada di dalamnya itu sangat-sangat penting, karena pada akhirnya walaupun layanan kita bagus ataupun tempat kita bagus, tapi dari rasa konsumen kita tidak merasakan suka ataupun enak, itu sangat fatal sekali, karena kita ada di bisnis makanan dan rasa itu adalah sesuatu yang sangat basic sekali. Jadi tadi adalah 4 elemen yang bisa membentuk persepsi yang baik terhadap bisnis kuliner kita. Yang pertama adalah media, kita harus memilih media yang tepat. Kemudian yang kedua adalah visual, 360 degree dari awal mereka berasumsi sampai pada akhirnya melakukan brand recall. Kemudian yang ketiga adalah experience, dan yang keempat jangan pernah lupa bahwa rasa adalah faktor yang sangat utama untuk membentuk persepsi konsumen kita.